Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Daeng Mangendre, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, tetapi tidak mengubah dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, karena sejatinya anak saat memasuki dunia pendidikan atau bangku sekolah itu, mereka bukanlah sebuah kertas kosong, melainkan kertas yang sudah terisi oleh kodrat alamnya. Jadi masing-masing anak sudah memiliki karakternya masing-masing. Salah satu hal yang dapat dilakukan seorang guru adalah membangun rasa percaya diri siswa, menjadi contoh yang baik, dan melakukan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai akhlak mulia kepada anak. Sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan. Semboyan ini memiliki arti bahwa sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan contoh yang baik, karena guru merupakan role model bagi anak didiknya, yang artinya perilaku anak didik dapat dipengaruhi oleh gurunya. Hal berikut yang harus menjadi perhatian seorang guru adalah kodrat alam dari seorang siswa. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Sebagai guru, kita tidak dapat menghapus sifat dasar anak tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada anak. Hal berikutnya adalah mengenai kodrat zaman. Kodrat zaman artinya kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa. Ajari siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Seperti di zaman sekarang, yang berarti kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21, dengan kemajuan teknologi, dan juga kreativitas yang mumpuni. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik itu diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya adalah bahwa kita sebagai seorang guru atau pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Guru harus tetap menuntun dan mengarahkan siswa ke hal-hal positif yang baik untuk tumbuh kembang anak. Berikutnya adalah mengenai budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau pengetahuan dengan karsa atau sikap sehingga menciptakan suatu karya atau keterampilan. Sudah merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Di zaman modern seperti sekarang ini, teknologi semakin berkembang dan maju.
Selain membekali siswa dengan kecakapan abad 21, guru juga harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam hal mengembangkan budi pekerti. Guru juga harus melakukan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia kepada anak didiknya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, tetapi bukan merubah dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu. Karena sejatinya anak saat memasuki dunia pendidikan atau bangku sekolah, mereka bukanlah sebuah kertas kosong, melainkan kertas yang sudah terisi oleh kodrat alamnya. Karakternya sudah terbentuk oleh keluarga dan lingkungannya. Sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak dan belajar banyak tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menjalankan tugas guru dengan biasa saja, memberikan materi pelajaran, menjelaskan pokok-pokok penting dalam pelajaran, memaparkan rumus dan cara penyelesaian dalam latihan soal. Kemudian, saya berharap semua siswa dalam kelas saya dapat memahami apa yang saya ajarkan, sehingga mereka bisa mencapai nilai akademik di atas standar kompetensi. Saya merasa kecewa apabila ada anak yang nilainya tidak memenuhi standar, dan kadang bertindak tegas agar anak-anak menjadi disiplin. Namun ternyata itu hanya sementara, karena hanya didasari rasa takut, bukan karena kesadaran dari hatinya. Bahkan saya tidak terpikir untuk tahu hal apa yang siswa saya lalui sebelum datang ke sekolah. Setelah mempelajari banyak hal tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mulai merubah pemikiran saya, mulai dari membiasakan diri bertanya kepada siswa saya tentang apa yang mereka lalui. Mungkin ada hal yang membuat mereka tidak nyaman. Saya menyadari tugas saya sebagai seorang guru bukan hanya sekedar memberi pelajaran agar mereka bisa mengetahui ilmu dan mampu mengerjakan soal ujian, tetapi juga harus menuntun mereka dengan penuh kesabaran dan rasa ikhlas, agar mereka merasa nyaman selama di sekolah dan utamanya di dalam kelas saya. Saya sadar bahwa bertindak tegas bukanlah hal yang sepenuhnya dapat mendisiplinkan anak. Dan cara yang lebih baik adalah dengan menjadi teladan yang dapat mereka lihat, sehingga tertanam di dalam pikiran dan hati mereka mana yang baik untuk dilakukan. Saya lebih mencari tahu tentang latar belakang keluarga siswa dan lingkungan tempat mereka berada, dengan cara berbincang-bincang dengan siswa ataupun dengan orang-orang yang dekat dengan siswa tersebut. Saya juga mulai membuat media pembelajaran yang lebih menyenangkan berupa gambar dan video ataupun permainan, dan berharap siswa-siswa saya dapat merasakan bahwa merdeka belajar itu menyenangkan. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat memberi manfaat bagi siapa saja yang menyaksikannya. Terima kasih.